Halo guys, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya tidak mengupload dulu video tentang game yang seperti biasanya saya upload. Akan tetapi, kali ini saya akan mengupload video pengalaman saya mendaki Gunung Manglayang bersama teman-teman saya. Mungkin sepanjang video saya akan bercerita beberapa pengalaman atau kejadian yang saya alami saat menuju puncak. Oh iya, ini kali kedua saya mendaki ke Gunung Manglayang. Karena waktu dulu saya pernah ke Gunung Manglayang, tapi tidak sampai puncak utama. Maka dari itulah kini saya berniat tektok ke puncak utama. Saya pun mengajak lagi teman saya yang bernama Agus untuk mendaki Gunung Manglayang. Saya juga bilang kepada Agus, kali ini kita harus sampai ke puncak utama. Dan tanpa berpikir panjang, Agus pun mengiyakan ajakan saya. Saya dan Agus pun berencana pergi ke base camp pukul 7 pagi pada hari Minggu. Tapi teman-teman saya yang dulu pernah muncak ke Manglayang ingin ikut lagi. Ditambah ada tetangga-tetangga saya yang belum pernah naik gunung ingin ikut juga. Saya pikir tidak apa-apalah mereka ikut. Walaupun ini adalah pendakian perdana mereka dan mungkin akan agak merepotkan, setidaknya saya dan Agus jadi tidak terlalu sepi saat pendakian nanti. Dan bukankah lebih banyak teman saat mendaki jadi lebih seru? Pagi harinya pun saya bersiap-siap untuk mendaki dan langsung menuju titik kumpul. Pas saya sudah sampai titik kumpul, saya kira sudah pada siap berangkat. Ternyata masih ada yang baru mau siap-siap dan ada juga yang baru bangun. Emang kebiasaan. Berangkat pagi hanya wacana. Mau tidak mau saya pun harus menunggu teman-teman saya yang lainnya. Saya pikir gak apa-apa lah mau berangkat jam berapa juga. Toh gunung pun gak akan pergi kemana-mana. Jam 8. Jadi jam 7 anjing. Berangkat pagi hanya wacana, paham? Sambil menunggu yang lainnya bersiap-siap, saya pun sedikit mengobrol-ngobrol dulu sambil menikmati kopi dan rokok, agar ketika mendaki nanti mata tidak mengantuk. Kakak ngopi belum? Ini ayahnya nih dia Omat apa ngejo. Ngopai sama iropai enak. Dasar Epul. Di pikirannya hanya makan sama ngopi saja. Tapi benar juga sih, sebelum muncak jangan lupa mengisi perut dulu, biar nanti badan gak terlalu lemas. Saya jadi ingat kata-kata orang bijak, yaitu logika tanpa logistik sama dengan anarkis. Setelah lama menunggu sambil ngopi dan kesana kesini, kami pun berkumpul. Dan tidak lupa, karena kita sedang berada di zona pandemi, saya pun mengingatkan kepada teman-teman untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker. Sesudah semuanya aman, kami pun berangkat menuju pos pendakian Waru Berem, karena kita akan mendaki via Waru Berem.
Saat sedikit lagi nyampe di pos Waruberem, teman saya menyarankan agar jalan kaki saja menuju Waruberemnya. Dikarenakan di batas desa terakhir menuju Waruberem, jalannya agak rusak. Daripada kami harus berdiskoria di atas motor, kami pun menitipkan motor kami di parkiran yang sudah warga setempat sediakan. Setelah menitipkan motor, kami pun mulai berjalan menuju pos pendakian, yaitu pos Waruberem. Setelah beberapa menit berjalan, kami pun sampai di pos pendakian, yaitu pos Waruberem. Sambil beristirahat sejenak, saya dan teman-teman pun mendaftar simaksi di warung tersebut. Sesudah mendaftar, saya dan teman-teman pun bersiap-siap untuk mendaki dan tidak lupa membaca doa dan memberitahu agar menaati peraturan-peraturan yang ada. Karena gunung itu ibaratkan rumah dan kita adalah tamu. Dan setiap rumah atau gunung pasti ada peraturan-peraturannya. Kita sebagai tamu pun wajib menaati peraturan tersebut. Sesudah berdoa dan memberi pengarahan kepada teman saya yang baru naik gunung, kami pun langsung memulai pendakian. Benar saja, baru beberapa langkah menuju tanjakan pertama, yaitu tanjakan Galau, teman saya yang baru pertama kali naik gunung pun sudah meminta untuk istirahat dan minta diantarkan pulang. Untung teman-teman langsung menyemangatinya dan memakluminya. Mungkin karena ini pendakian perdananya, dia jadi cepat capek, apalagi dia seorang perempuan yang fisiknya tidak sekuat laki-laki. Poldes? Ya, polisi desa. Masih kuat Poldes? Udah biasa. Raya. Oh, Ari ke mana kan? Hah? Ari. Hari pertama eta. Euy, hari pertama muncak. Kalau yang diikut. Wajar sampai mah. Yuk, 2, 3. Ayo. Masih tinggal. Ibrai. Oh. Setelah memberi semangat dan merayunya, teman saya yang bernama Elsa pun memutuskan untuk melanjutkan pendakiannya dan membatalkan niatnya untuk pulang. Walaupun kami beberapa kali harus sabar karena harus sering-sering berhenti untuk mengimbangi langkah Elsa.
2 yang Batu Kuda. Ada tuh hiji. Kemana sih jalan ke mana? Muter via Oh, Ceto. yang tadi bukan? Terus teh anu jalan ke ditu. Batu Kuda. Batu Kuda, oh berarti 4. Henteu lah 3. 2 mana nih? 2, cuman via ini 1 2. kan? Batu Kuda 1. Batu Kuda hiji. Cuman Ari anu ka Curug ke ditu. Sama salah jalan. Setelah sampai di pos 1, saya pun menyusul teman-teman saya yang sudah sedari tadi sampai di pos 2. Oh iya, dari awal teman saya Agus sudah menyarankan agar kelompok dibagi 2, yaitu tim 1 duluan dan yang 1 di belakang sambil menemani Elsa. Dan sekarang saya sudah bergabung bersama tim 1 atau tim yang duluan naik. Saya pun beristirahat dan mengobrol sebentar agar napas kembali normal. Dari bawah kaki gunung. Di sama sini, siapa kesininya? di sini Sama dengan Bapak teman. Poldes. Sekarang kita baru nyampai pos 2 ya, Baraya. Semangat ada yang nggak muncul. Semangat. Poldes tidak pernah menyerah. Tambah penyemangat yo. Oh jadi nggak geter beda. Gong, nanti aku mau dipoto ya bawa tas itu. Salah dapisan tadi jalan nama ke gunung. Tadi saya dari Cikuray turun langsung ke sini. Alhamdulillah. Buat fisik sementara saya masih kuat 8 gunung lagi. Insya Allah. 8 gunung lagi. Ya. Dalam 1 hari saya mendaki 30 gunung. 20 gunung. Tiap 3 minggu sekali. Gunung kembar. Udah. Alhamdulillah. Gimana ini para ciwi-ciwi? Masih kuat? Kuat dong. Iya. Ciwi-ciwi. Poldes, polisi des. Dirasa napas sudah kembali teratur, saya dan yang lainnya pun kembali berjalan menuju puncak bayangan atau campground. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya kami pun sampai di puncak bayangan atau campground. Terlihat teman saya yang baru pertama kali naik gunung sangat gembira. Seakan rasa capek dan raut wajah kelelahannya menghilang dengan sekejap. Kini wajah lelahnya berganti dengan senyum tawa dan decak kagum. Benar kata orang-orang, secapek apapun kita saat naik gunung, pasti capek itu akan seketika hilang ketika kita sudah sampai puncak. Akan tetapi rasa penasaran saya belum terbayar jika belum sampai ke puncak utama, karena sedari awal saya kembali ke Manglayang adalah untuk ke puncak utama. Tapi sebelum berangkat, saya dan yang lainnya pun beristirahat dan makan dulu makanan yang kami bekal dari rumah. Habis sholat, istirahat, makan, mantap, sejuknya, ya Tuhan. Bukan. Terima kasih kenikmatan ini ya Allah. Cuaca yang indah. Kayak asari gitu. Dari luar. Setelah semuanya beres makan, saya pun mengajak yang lainnya untuk kembali mendaki. Akan tetapi, para ciwi-ciwi memilih diam dan menunggu di puncak bayangan saja. Mungkin karena sudah makan, mereka jadi pada mager.
Karena takut terjadi apa-apa jika para ciwi-ciwi ditinggal tanpa laki-laki, akhirnya Epul dan 2 orang cowok lainnya pun memilih untuk diam dan menemani para cewek-cewek. Mangan? Wis mangan durung? Mangan ora udud. Wis mangan ora udut? Enak? Ikan uyuh, ikan. Wis. Belum uis. Oh, belum wis. Mangan udud, enak. Oh, mendahar. Lamun makan di barang kerja ngarokok enak. Enak, Oh, enak. tapi hayang. Saya dan yang lainnya pun berangkat menuju puncak utama. Kini kami berjalan tanpa tas yang kami bawa karena kami menitipkannya kepada teman-teman kami yang menunggu di campground. Sangat terasa langkah yang tadinya berat karena membawa tas, kini begitu sangat ringan. Dengan begini kami bisa lebih cepat sampai ke puncak dan bisa lebih cepat juga kami pulang. Dikarenakan langit pun mulai taram-temaram. Tak terasa, kini saya dan yang lainnya pun sudah sampai ke puncak utama. Dengan begini, saya pun sudah tidak penasaran lagi dengan puncak Gunung Manglayang. Setelah asik berfoto, saya pun kembali ke campground lalu berkemas dan langsung pulang. Dari pendakian kali ini pun saya belajar bahwa manusia sesungguhnya diciptakan secara sempurna. Kita memiliki akal, pikiran, dan perasaan yang berfungsi agar kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Manusia juga diberi rasa ingin tahu yang besar, atau bisa juga dikatakan bahwa manusia punya rasa penasaran yang tinggi. Penasaran adalah salah satu sifat alami pada manusia. Rasa penasaran muncul ketika ada sesuatu hal yang sulit dimengerti dan susah dipahami. Dan karena penasaranlah membuat kita terus bertindak demi bisa memuaskan rasa ingin tahu kita akan sesuatu. Hampir semua yang kita lakukan saat ini bersumber dari rasa penasaran. Misalnya saja, kamu yang saat ini lagi PDKT sama gebetanmu, kemungkinan kamu juga tidak akan tertarik mendekatinya kalau tidak ada rasa penasaran untuk lebih mengenal dirinya.